Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Anggraini, NIM 2005266 dari Program Pendidikan Tata Busana 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai integrasi nasional. Berikut daftar materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Definisi integrasi nasional, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, 3. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, 4. Proses integrasi nasional di Indonesia, 5. Ancaman terhadap integrasi nasional, 6. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional, dan 7. Contoh masalah integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional, yaitu secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan kesatuan wilayah yang membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologi memiliki arti bahwa proses penyesuaian unsur budaya yang berbeda hingga mencapai kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. 1. Ada faktor pendorong. Contohnya, rasa senasib dan seperjuangan karena pernah dijajah pada zaman dahulu. Yang kedua, adanya ideologi nasional Pancasila. Ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Dan yang keempat, adanya ancaman dari luar. Selanjutnya ada faktor pendukung. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan, adanya dasar hukum Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang terakhir adanya jiwa gotong royong. Faktor selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu seperti kurangnya penghargaan terhadap budaya yang beragam, kurangnya toleransi atau golongan, kurangnya kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dan adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan nasional. Mengapa integrasi nasional penting bagi bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan dengan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, integrasi nasional sangatlah penting untuk bangsa Indonesia. Proses integrasi nasional di Indonesia. 1. Bermula dengan adanya rasa senasib dan sepenanggungan karena berabad-abad dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, pada abad ke-20 mulai banyak pergerakan atau organisasi yang menjadi titik awal kebangkitan nasional yang mencitrakan adanya integrasi sosial dan kultural di Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Dan yang keempat, banyaknya cobaan yang terus mengguncang keutuhan bangsa harus bisa dihadapi secara bersama-sama. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Adanya ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Contohnya seperti ancaman militer dalam negeri dan luar negeri, yaitu seperti agresi dan invasi. Yang kedua, adanya ancaman non-militer, yaitu ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional tertuang pada pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3.
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Beberapa contoh masalah integrasi nasional yaitu adanya aksi protes dan demonstrasi, meningkatnya kriminalitas, adanya kenakalan remaja, dan banyaknya korupsi yang membuat kepercayaan rakyat menghilang. Terima kasih, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.